bagaimana kabar kalian? Nah, hari ini kita akan memulai chapel kita, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Yuk siapkan hati kita. Kita hari ini ditemani oleh beberapa teman dari kelas 2C. Siapakah mereka? Kita mau berdoa dulu yuk. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah berkati kami semua. Kami akan memulai chapel kami pada pagi hari ini. Berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan maupun memuji-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai semua. Jericho, kamu tahu kenapa Tuhan disalibkan? Tahu dong, Tuhan Yesus disalib karena Ia mengasihi kita. Benar sekali. Yuk kita nyanyikan lagunya dengan gerakan Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Wah, terima kasih ya kalian sudah menyanyikannya dengan semangat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita menyanyikan satu lagu firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus memberkati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus bantu kami, bimbing kami supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa bagi Teacher Priska yang membawakan firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memakai Teacher Priska untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya teman-teman teacher yang ada di rumah maupun di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Wah, senang sekali ya, beberapa waktu terakhir ini kita juga sudah berjumpa di sekolah. Nah, pagi hari ini kalian sudah memuliakan nama Tuhan melalui pujian dengan Teacher Genia. Dan kita akan merenungkan firman-Nya ya. Tadi kita sudah diajak bernyanyi bersama-sama dengan Teacher Gea dengan lagu berjudul Yesus disalib karena cinta saya. Nah teman-teman, dari lagu itu kita bisa mengingat ya bahwa begitu besar kasih Tuhan Yesus untuk kita
sehingga dia rela loh menderita untuk kita semua. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yuk kita renungkan firman-Nya lagi untuk semakin menyadari kasih Tuhan yang sangat besar buat kita, dan juga bukti apa saja ya yang bisa kita ketahui bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Apa saja buktinya? Yuk kita ketemukan bersama-sama. Nah, jika kalian ada dalam situasi tersebut, ya, mau gak sih kalian teman-teman ya melakukan seperti teman kita yang sangat baik tadi? Ketika kalian sudah sangat lapar, ingin memakan makanan atau kue favorit kalian, ternyata ada teman kalian yang membutuhkan bantuan dari kalian. Ada teman kalian yang membutuhkan makanan dari kalian. Apakah kira-kira kalian mau dan rela melakukan pengorbanan sedikit saja untuk mereka? Yuk kita baca dulu dari Yohanes 3 ayat 16. Kalian bisa buka Alkitab kalian atau baca ayatnya di bawah ini ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman, bayangkan nih, tadi kita gambarkan ada teman yang melakukan pengorbanan sedikit. Kadangkala kalau dalam situasi tersebut mungkin sebagian dari kita nggak rela ya melakukannya ya. Ya, yang kita inginkan makanan yang kita bawa, yang kita miliki, sudah kita tunggu-tunggu sejak pagi, kita nikmati sendiri, kita habiskan sendiri. Meskipun mungkin ada teman atau orang lain yang membutuhkan makanan itu, tapi kita tetap tidak rela dan memikirkan diri sendiri, tidak mau melakukan sedikit saja pengorbanan untuk orang lain. Nah, dari ayat yang kita baca tadi dari Yohanes 3 ayat 16, Allah sudah berkorban begitu besarnya. Yesus juga berkorban begitu besarnya. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan Yesus rela menderita, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Nih, kalau teman-teman lihat ada gambar timbangan ini ya. Ini pengorbanannya Tuhan kita itu besar sekali. Kalau dibandingkan dengan berbagi, menolong sedikit saja untuk teman kita tadi, itu jauh sekali perbedaannya. Nah, teman-teman, dengan pengorbanan besar yang dilakukan oleh Yesus itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan Yesus buat kita itu sangat besar. Itu adalah bukti dari kasih Tuhan untuk kita semua. Teman-teman, semuanya bisa kan menyanyikan lagu itu ya? Apa sih yang bisa kita pelajari dari lagu itu? Coba jawab. Ya, betul sekali. Kita diajarkan untuk menghitung satu persatu berkat Tuhan, ya. Karena sebenarnya dalam kehidupan kita berkat Tuhan itu banyak sekali. Coba teman-teman semua bisa tidak menyebutkan berkat Tuhan untuk teman-teman yang di rumah maupun yang di sekolah? Apa saja, yo?
Betul, ya. Setiap hari kita menikmati berkat makanan, kemudian kita bisa bersekolah lagi, masih ada sampai saat ini. Itu karena berkat kesehatan dari Tuhan. Kita bisa hidup dengan orang tua dan keluarga kita, itu juga berkat dari Tuhan loh. Kemudian kita sangat senang bermain bersama dengan teman dan para teacher, itu juga berkat Tuhan. Kemudian teman-teman juga punya banyak sekali mainan. Nah, mainan meskipun yang membelikan itu papa mama, tapi itu juga berkat dari Tuhan ya. Kemudian teman-teman semua juga punya berkat berupa tempat tinggal, rumah yang nyaman untuk kita bisa jadikan tempat beristirahat, beraktivitas juga. Dan yang terakhir nih yang sering kalian lakukan akhir-akhir ini ya, liburan. Itu juga berkat dari Tuhan. Wah, kalau mau diteruskan berkat-berkat Tuhan kita sebutkan satu demi satu, waktunya gak cukup nih ya. Karena banyak sekali berkat Tuhan untuk kita semua. Berkat yang Tuhan beri untuk kita semua itu juga merupakan bukti dari kasih Tuhan yang sangat mudah kita kenali. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, mencintai kita, maka Dia mencurahkan banyak berkat untuk kita, untuk kehidupan kita. Halo, kamu lagi ngapain? Masih sedih ya? Kapan ya kita bisa main bareng dan bercanda di sekolah lagi? Kamu masih ingat gak waktu itu kita main bola di lapangan dan sepatu kita kena lumpur? Akhirnya kita seharian tak memakai sepatu belajar di kelas. Bukti kasih Tuhan tidak semuanya berupa berkat. Atau bukti kasih Tuhan itu tidak hanya kita dapatkan ketika kita sedang senang, sedang gembira, sedang bahagia. Terkadang kasih Tuhan itu juga bisa kita buktikan di saat kita sedih. Loh, bagaimana mungkin teacher? Iya loh, tadi kan kalian sudah melihat ya, ada teman yang sedang sedih. Sedihnya kenapa? Itu karena kehilangan anggota keluarganya. Pada saat masa pandemi, teacher yakin bahwa kalian ada yang merasakan kesedihan karena mungkin ada anggota keluarga kalian yang meninggal karena sakit. Ya, mungkin teman-teman bisa membayangkan perasaannya. Di saat sedih, ternyata kasih Tuhan juga ada buat kita semua. Saat sedih, biasanya kita bahkan tidak bisa mengungkapkan perasaan kita kepada teman, kepada orang tua kita, kepada para teacher. Terkadang kita sulit mengungkapkannya dengan kata-kata. Tapi kita punya roh loh. Tunggu sebentar ya. Kita mau buka dulu dari Roma 8 ayat 26. Yuk dibuka yuk. Dari Roma 8 ayat 26. Kalian bisa baca di Alkitab kalian atau di bawah ini juga bisa kalian gunakan. Teacher akan bacakan ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, jadi dikala sedih ya teman-teman ya, kita merasa tidak ada orang yang mendengarkan kita, atau kita menolak untuk berbicara dengan orang lain, untuk mengungkapkan kesedihan kita. Tapi Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk kita, yang ada dalam diri kita, itu diam-diam berdoa untuk kita.
mengungkapkan kesedihan kita yang tidak terucapkan kepada Allah. Akhirnya orang di sekitar kita yang tergerak hatinya juga bisa memberikan bentuk-bentuk perhatian, bentuk-bentuk kasih Tuhan kepada kita. Kalau tadi pada cerita yang sudah kalian lihat tadi ya, ada satu orang yang sedang sedih, kemudian mendapatkan chat dari gurunya, itu sangat menghiburnya. Kemudian ada teman baiknya juga yang mengirimkan voice note, menyapa dia, mengingatkan kenangan saat mereka bermain. Itu juga bisa memberi sedikit keceriaan buat dia yang sedang bersedih. Tuhan bisa menunjukkan kasih-Nya, bisa membuktikan kasih-Nya pada kita melalui orang-orang di sekitar kita yang memberikan kasih-Nya, yang memberikan perhatian buat kita saat kita sedih. Wah, bagaimana teman-teman? Kalau kita mengingat baik-baik ya, semua hal yang sudah kita alami dalam hidup ini, baik saat senang maupun saat sedih, ternyata banyak sekali bukti kasih Tuhan buat kita semua. Kasih Tuhan tidak hanya kita rasakan pada saat kita senang, tapi juga pada saat kita sedih. Kalau mau dihitung bukti kasih Tuhan dengan jari jemari, wah, tak terhitung loh ya jari jemarinya sampai habis, karena begitu banyak bukti tentang kasih Tuhan buat kita semua. Saat kita sudah mengetahui bahwa Tuhan kita mengasihi kita dengan sangat besarnya dan membuktikan kasih-Nya, yuk kita renungkan. Teman-teman bisa renungkan ya. Yang pertama, apakah kalian ini sudah mengasihi Tuhan sama besarnya dengan Tuhan mengasihi kalian? Yang kedua, bagaimana kalian bisa membuktikan kasih kalian kepada Tuhan kita? Apa ayo buktinya kasih kalian? Kalau kalian menyebutkan aku mengasihi Tuhan, teacher, buktinya apa? Silakan direnungkan. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami sudah menghitung satu demi satu bukti kasih Tuhan. Tidak hanya saat kami senang, namun juga saat kami sedih atau berduka. Tapi Tuhan tetap menunjukkan bukti kasih-Mu buat kami semua. Tuhan tolong mampukan kami agar kami bisa menunjukkan bukti kasih kami kepadamu ya Tuhan. Baik itu untuk orang-orang di sekitar kami maupun untuk-Mu secara langsung. Tuhan mampukan kami, bimbing kami mulai dari saat ini untuk bisa menunjukkan bukti kasih kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you. Bye-bye.